Halo mas guys, bapak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan 5 soal asesmen 1 eksponen dan logaritma di buku Intan Pariwara. Nomor 6, bentuk pangkat positif dari 24 A pangkat 3 B pangkat min 2 C pangkat 5 per 8 A pangkat min 2 B C pangkat 3. Nah, kalau seperti ini kita lihat ya, 24 dibagi 8. Ini pasti bagian pembilangnya ya 3. Ya, 3 ada di bagian pembilang. Kemudian kita fokus ke variabel A ya, A pangkat 3 dibagi A pangkat min 2. Jadinya gimana? A pangkat 3 dikurangi min 2 gitu kan. Nah, kemudian B-nya B pangkat min 2 ya, kemudian dikurangi, ini kan pangkat 1 ya, berarti dikurangi 1. Yang terakhir C pangkat 5 dikurangi 3, seperti ini, sama dengan 3 A pangkatnya 3 dikurangi min 2, jadinya 5. Kemudian B pangkat min 2 kurangi 1, berarti B pangkat min 3. Kemudian C pangkat 5 dikurangi 3, pangkatnya jadi 2. Nah, kemudian perhatikan pada variabel B dengan pangkat negatif 3. Ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan ya. 3A pangkat 5, C pangkat 2. Karena 5 apa ini? Variabel A dan C ini pangkatnya sudah positif. Nah, untuk yang B karena pangkatnya negatif, maka dia berubah posisi menjadi penyebut dengan pangkatnya tadinya negatif menjadi positif. Dari pilihan jawaban yang benar adalah yang E, mas guys. 3A pangkat 5 C pangkat 2 per B pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Bentuk sederhana dari 3 pangkat negatif 2 kali 125 pangkat 3 per 6 pangkat 3 kali 25 pangkat min 2, kemudian dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Perhatikan di sini 3 pangkat negatif 2 ini sudah berupa, basisnya sudah berupa bilangan prima ya. Kemudian 125 ini perlu kita sederhanakan. Kemudian 6 ini juga kita perlu sederhanakan, perlu kita faktorkan. Kemudian 25 juga kita faktorkan. Yang pertama ya, kita sederhanakan yang 125. Saya tulis ulang di sini. 3 pangkat negatif 2 dikalikan, nah 125 nya saya ubah menjadi 5 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 3, kemudian dibagi dengan 6 itu berarti 2 kali 3 dipangkatkan 3 dikalikan 25, saya ganti dengan 5 pangkat 2, 5 kuadrat, kemudian dipangkatkan lagi min 2. Setelah itu semuanya dipangkatkan lagi dengan min 1. Nah, kita kerjakan dari dalam dulu mas guys ya. Pertama 3 pangkat min 2 kita tulis ulang seperti ini. Kemudian 5 pangkat 3 pangkatkan 3 lagi, jadinya 5 pangkat dikalikan ya, 3 kali 3 9 dibagi 2 pangkat 3 ya. Ini berlaku sifat ini mas guys. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M ya. Jadi 2 ini sebagai A-nya dan 3 ini sebagai B-nya. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi min 2, jadinya 5 pangkat min 4. Pangkatkan lagi min 1 sama dengan, nah ini kita mulai kerjakan sesuai dengan menyesuaikan bilangannya ya. Basisnya 3 kita kelompokkan, kemudian basis 5 juga kita kelompokkan sendiri. Nah, nanti 2 pangkat 3 nya masih utuh karena dia tidak di bagian pembilangnya, dia tidak ada. Oke, kita kerjakan dulu yang 3 pangkat min 2 kemudian dibagi dengan 3 pangkat 3, jadinya dikurangi 3 gitu ya.
Kemudian 5 pangkat 9 dikurangi min 4 dibagi 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian dipangkatkan lagi min 1. Sama dengan berapa ini mas guys? Jadinya 3 pangkat min 5. Kemudian dikalikan 5 pangkat 13 ya. Kemudian per 2 pangkat 3 dipangkatkan min 1. Nah baru setelah itu semua pangkat dari basis ini semua kalikan dengan min 1. Jadinya 3 pangkat min 5 kali min 1 hasilnya 5. Kemudian 5 pangkat min 13. Kemudian per 2 pangkat min 3. Nah ini posisinya 5 pangkat min 13 dengan 2 pangkat min 3. Ini bisa kita tukar karena pangkatnya min ya. Jadi kalau misalkan dia posisinya di sebagai pembilang, nanti kita pindahkan ke bawah ke penyebut dengan catatan pangkatnya nanti jadi positif. Oke, ini 3 pangkat 5, kemudian 2 pangkat min 3-nya kita naikkan jadinya 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 13. Seperti ini ya. Tadinya min jadinya plus tapi berubah posisi. Jadi di antara 5 opsi ini yang paling benar adalah 3 pangkat 5. Ini benar ya? Oke, jawabannya adalah C mas guys. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Bentuk sederhana dari X pangkat min 1 min Y pangkat min 1 per X pangkat min 1 plus Y pangkat min 1 ya. Sama dengan, kita tulis di bawah sini. Ingat bahwa A pangkat min 1 itu sama dengan 1 per A ya. Atau A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M gitu ya. Nah jadi kalau ada X pangkat min 1 kita langsung tulis saja 1 per X. Y pangkat min 1 kita tulis 1 per Y gitu kan. Dibagi nih 1 per X ditambah 1 per Y. Oke. Kemudian kita operasikan sesuai operasi pecahan ya, kita kalikan silang saja biar cepat. 1 kali Y dikurangi X kali min 1 min X per X kali Y. Jadinya XY per sama ya. 1 kali Y jadinya Y. X kali 1 jadinya plus X per X kali Y XY. Nah ini sama-sama penyebutnya sama-sama XY bisa kita coret ya. Sehingga kita dapatkan sama dengan Y min X per Y plus X. Atau yang penyebut ini bisa ditukar ya, karena bersifat komutatif penjumlahan. Atau ini X nya di sebelah kiri ya, karena kalau misalkan di opsinya nggak ada ya berarti X nya di sebelah kiri. Coba ada nggak di sini Y min X. Nah cuman ini ada ya, Y min X per Y plus X. Jadi jawabannya adalah D mas guys. Kita lanjutkan ke soal nomor 9 mas guys. Hasil dari X pangkat min 1 Y pangkat min 2 per Y pangkat min 3 Z pangkat 2 pangkatkan lagi min 2 dan seterusnya adalah. Nah ini kita kerjakan ya, boleh kalian kalikan pangkatnya dulu dengan pangkat luar atau diselesaikan dulu dari dalam ya, tergantung nyamannya bagaimana. Kalau saya di soal ini saya lebih memilih mengalihkan dulu dengan pangkat yang di luar ya. Jadi X pangkat min 1 kalikan pangkat min 2 berarti X pangkatnya 2. Terus Y pangkat min 2 dipangkatkan lagi min 2 jadinya Y pangkat 4 ya. Per Y pangkat min 3 pangkatkan min 2 jadinya Y pangkat 6 ya, dikalikan. Terus ini Z pangkat 2 dikalikan dengan pangkat di sini jadinya Z pangkat min 4. Kemudian yang di sebelah kanan X kuadrat pangkatkan lagi 3 jadinya X pangkat 6 ya, dikalikan 2 kali 3. Terus Z nya pangkatnya berapa? Min 3 kali 3 min 9. Kemudian dibagi X pangkat min 1 kalikan 3 jadinya X pangkat min 3. Terus Y pangkat 2 pangkatkan 3 Y pangkat 6. Terakhir Z pangkat min 2 kalikan 3 jadinya Z pangkat min 6.
Oke, kita kurung seperti ini. Berikutnya kita selesaikan yang di dalam kurung ya. Di sini enggak ada variabel X ya di penyebutnya. Jadi kita tulis lagi X pangkat 2-nya, kemudian Y-nya, Y pangkat 4 dikurangi 6 di sini. Langsung aja 4 kurangi 6 gitu ya. Y pangkat 4 kurangi 6. Kemudian Z-nya masih utuh di bawah di sini sebagai penyebut. Kemudian yang ini X pangkat 6 dikurangi min 3. Kemudian Z pangkat min 9 dikurangi min 6. Kemudian kita bagi, masih utuh nih Y-nya karena di atas nggak ada. Y pangkat 6 sama dengan X kuadrat, kemudian Y pangkat min 2 per Z pangkat min 4 dikalikan X pangkat 9 dikalikan Z pangkatnya berapa ini? Min 9 tambah 6 min 3, kemudian dibagi Y pangkat 6. Nah, kalau sudah seperti ini kita kalikan ya, kita kalikan dari dua hasil ini sama dengan di atas ini sebenarnya bisa kita langsung tarik garis ya. Artinya ini pembilang semua dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut, sehingga nanti kita kelompokkan. Nah, ini kita kalikan X kuadrat dengan X pangkat 9. Hasilnya gimana? Berarti X pangkat 2 ditambah 9. Kemudian Y pangkat min 2 nih, Y pangkat min 2 dengan Y pangkat dengan Y pangkat 6 tapi di bawah ya, jadinya Y pangkat min 2 dikurangi 6. Oke, yang terakhir Z, di sini ada Z pangkat min 3, di bawah ada Z pangkat min 4. Jadinya Z pangkat min 3 dikurangi min 4 seperti ini, sama dengan X pangkat 11 dikali Y pangkat min 8 dikali Z pangkat berapa ini? Min 3 ditambah 4, 1. Atau kita buat pangkat positif ya. X pangkat 11 Z pangkat 1 per Y pangkat 8. Ingat, pangkat negatif nanti dia jadi berubah posisi ke penyebut. Jadi jawabannya adalah X pangkat 11 Z per Y pangkat 8. Tuh, di sini tidak ada. Oh, mungkin di sini ada salah ketik nih mas guys. Ini harusnya X ya, X pangkat 11 Z per Y pangkat 8. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 10 mas guys. Hasil dari 1 per 1 plus A pangkat X min Y ditambah 1 per 1 plus A pangkat Y min X. Nah, oke, nomor 10 ini soalnya agak susah ya, karena pangkatnya berupa variabel. It's okay, nggak apa-apa, kita coba aja. 1 per 1 ditambah. Nah, kalau pangkatnya pengurangan, ingat ya, kalau sifat yang ini, sifat yang A pangkat M dibagi A pangkat N, itu kan sama dengan A pangkat M dikurangi N, ya kan? Nah, tinggal kita balik. Kalau kita menemukan A pangkat X min Y, nah berarti nanti jadinya adalah A pangkat X dibagi A pangkat Y. Jadinya A pangkat X dibagi A pangkat Y. Kemudian ditambah 1 per, ini sama nih, 1 plus dibalik ya, Y-nya di depan. Maka di sini A pangkat Y per A pangkat X. Nah, kita kerjakan dulu di bagian penyebutnya ya. Ini 1 per, nah ini kita kalikan ya dengan penyebut, jadinya A pangkat Y ditambah A pangkat X dibagi A pangkat Y gitu ya, ditambah 1 per, ini kalikan ini ya, 1 dengan A pangkat X berarti A pangkat X ditambah A pangkat Y
dibagi dengan A pangkat X. Ya, lalu setelah itu ini naik nih, A pangkat Y nya naik ke atas, ya, dikalikan 1, A pangkat X nya juga dikalikan 1, sehingga hasilnya adalah A pangkat Y dibagi, nah ini kita urutkan ya, A pangkat X dulu, A pangkat X ditambah A pangkat Y ditambah, ya, A pangkat X nya naik, A pangkat X per berapa ini, A pangkat X ditambah A pangkat Y. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena lihat di bagian penyebut ini sudah sama mas guys, yaitu sama-sama A pangkat X ditambah A pangkat Y. Berarti pembilangnya bisa kita langsung jumlahkan ya. Nah, A pangkat Y ditambah A pangkat X jadinya gimana? A pangkat X, kita dahulukan X nya, ditambah A pangkat Y dibagi dengan penyebutnya A pangkat X ditambah A pangkat Y. Atas dengan bawah ini sama nih ya, maka ini bisa kita sederhanakan sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang C mas guys. Baik mas guys, sampai di sini dulu video pembahasan asesmen 1 materi eksponen logaritma. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di lain kesempatan. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.